Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mari kita belajar tentang persiapan dan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berbicara tentang naskah proklamasi, mari sejenak kita melihat tentang sejarah bangsa Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan. Jepang akhirnya harus mengakui kekalahannya dalam Perang Pasifik. Jepang mengaku kalah setelah Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Situasi ini menyebabkan golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa PPKI. Akan tetapi, Soekarno menolak permintaan golongan muda. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh 3 tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah proklamasi disusun di Rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat pertamanya. Kalimat tersebut diambil dari isi Piagam Jakarta. Naskah proklamasi telah disetujui oleh hadirin. Akan tetapi, muncul masalah siapa yang menandatangani naskah tersebut. Soekarno meminta seluruh yang hadir untuk menandatangani naskah tersebut. Akan tetapi, Hairul Saleh dari golongan muda tidak ingin ada unsur Jepang dalam naskah proklamasi. Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta mewakili bangsa Indonesia, dan usul tersebut disetujui oleh semua pihak. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Pada pagi hari, para pemuda membagi tugas untuk mendukung pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Para pemuda mengirim kurir untuk menyebarluaskan berita rencana proklamasi. Semua alat komunikasi dipersiapkan, mulai dari mobil, pengeras suara, hingga pamflet. Muhammad Hatta meminta BM Diah menggandakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi digandakan dan dipasang di seluruh penjuru Jakarta. Rakyat mendatangi lapangan Ikada, tempat rencana proklamasi kemerdekaan dibacakan. Akan tetapi, lapangan Ikada sudah dijaga pasukan Jepang bersenjata lengkap. Pada akhirnya, Soekarno memutuskan membacakan proklamasi kemerdekaan di tempat tinggalnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Latif Hendraningrat menempatkan beberapa tentara peta untuk berjaga di kediaman Soekarno. Susunan acara proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri atas pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wakil Wali Kota Jakarta Suwirjo dan pimpinan Barisan Pelopor Dr. Muwardi. Pukul 09.55, Muhammad Hatta tiba di rumah Soekarno. Pelaksanaan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanpa protokol. Begitu Soekarno dan Muhammad Hatta keluar, Latif segera memberi aba-aba kepada pemuda untuk tenang. Selanjutnya, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Pengibaran dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Masyarakat yang menghadiri pembacaan proklamasi secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengiringi pengibaran bendera merah putih. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Demikian tadi sejarah tentang persiapan dan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian hafal isi dari teks proklamasi?